Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kembang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kembang. Sebelumnya terima kasih karena saya DKP Angkatan 9 Kabupaten Jepara sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan diseminasi terkait dengan budaya positif. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mendiseminasikan budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak tahun 2023. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9, saya sendiri Ibu Nurul Setiasi, dan saya selalu dibersamai oleh Ibu Tri Handayani SPD MPD. Beliau adalah fasilitator Angkatan 9. Kemudian Ibu Yayu Widiawati SPD SD, beliau adalah pengajar praktik Angkatan 9. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu Guru semua bahwasanya apa itu budaya sekolah. Kemudian mengapa budaya sekolah itu penting. Nah, di sini nanti Bapak Ibu Guru dapat menuangkan pendapat atau gagasannya masing-masing ke dalam kertas post-it yang sudah saya sediakan. Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang dimaksud dengan budaya sekolah, kemudian mengapa budaya sekolah itu penting bagi kita, khususnya di dalam dunia pendidikan. Ada yang sudah, Bapak Ibu? Iya, terima kasih Bu Ardiani. Bisa ditempel terlebih dahulu di papan yang sudah disediakan. Ya, terima kasih untuk Bu Jami.
Ya, tidak apa-apa Bu, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Di sini kita berdiskusi bersama gitu Ibu, belajar bersama. Baik, terima kasih sudah semua ya Bapak Ibu. Baik, di sini ada beberapa. Ya, terima kasih Bu Willy. Ada pendapat dari ini Bu siapa nih? Tidak ditulis namanya. Oh, nggih, Bu Jami. Nah, di sini saya ambil satu mewakili dari Bapak Ibu nggih. Monggo dibacakan Ibu. Terima kasih kesempatannya Bu Nurul. Menurut saya budaya sekolah itu adalah pembiasaan positif yang diterapkan di sekolah. Kemudian mengapa? Karena budaya sekolah itu bisa membentuk karakter atau pribadi anak yang lebih baik lagi. Menurut saya seperti itu Bu Nurul. Terima kasih. Iya, beri tepuk tangan untuk Bu Jami. Terima kasih Bu Jami untuk pendapatnya. Kemudian satu lagi, Bu Suaida. Monggo Ibu. Budaya kan sama Mbak, suaranya juga sama. Budaya sekolah di sini yang ada di pikiran saya itu berbudaya, anak yang berbudaya ya, yaitu kebiasaan atau perilaku yang mencerminkan akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, sopan santun dan berpendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Itu adalah pendapat dari Ibu Jami dan Ibu Suaida terkait dengan apa itu budaya sekolah dan mengapa budaya sekolah itu penting. Di sini ditegaskan kembali bahwasanya budaya sekolah menurut Ibu Jami pembiasaan-pembiasaan positif yang diterapkan di sekolah. Dan mengapa budaya sekolah itu penting? Menurut Bu Jami di sini untuk melatih siswa membentuk karakter atau pribadi yang lebih baik lagi. Kira-kira Bapak Ibu sepakat? Oke. Kemudian untuk Bu Eda, di sini budaya sekolah, kebiasaan atau perilaku yang mencerminkan akhlak mulia, berbudi. Baik, terima kasih untuk Bu Eda atas pendapatnya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai sebuah karakter khas yang dianut oleh seluruh anggota sekolah, budaya sekolah dapat menjadi tuntunan yang memberikan kerangka dan landasan baik berupa ide, semangat, gagasan, dan cita-cita yang mengarahkan kinerja guru mencapai tujuan sekolah dan kualitas pendidikan yang diharapkan. Baik Bapak Ibu, melalui budaya sekolah itu tadi memotivasi Bapak dan Ibu guru untuk mengarahkan kinerja guru mencapai tujuan sekolah apa yang menjadi cita-cita dari sekolah masing-masing. Selanjutnya, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid
sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan bertanggung jawab. Di sini kembali lagi bahwasanya melalui budaya positif itu akan membentuk karakter murid-murid kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selanjutnya, untuk budaya positif yang sudah kami laksanakan di SD Negeri 2 Kembang, yang pertama yaitu pembacaan Asmaul Husna. Nah, kegiatan pembacaan Asmaul Husna ini kami laksanakan sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak membaca Asmaul Husna di kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan apel pagi. Apel pagi ini juga dilaksanakan setelah jam 7 bel sekolah berbunyi. Kemudian anak-anak berkumpul di halaman sekolah untuk melaksanakan apel pagi, di mana kegiatan ini juga dipimpin oleh Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kembang dan secara bergantian sebagai pembina apelnya. Selanjutnya kegiatan hari Senin yaitu melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan membentuk kedisiplinan murid. Berikutnya yaitu kegiatan sholat berjamaah bersama. Meskipun di sekolah kita tidak ada musola, namun tidak menjadi hambatan bagi Bapak Ibu Guru semua untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah yang diadakan dari kelas 1 sampai kelas 6, di mana jadwal sudah tersusun atau terprogram dengan baik dan alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Selain itu, ada kegiatan lagi yaitu pembiasaan baca tulis Al-Quran. Dan di sini kami melakukan kolaborasi dengan guru agama untuk menuntun atau membimbing anak-anak baik itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dengan jadwal yang sudah ditentukan pula sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Dan alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan semangat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini eksplorasi konsep yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita ke materi selanjutnya, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Mohon untuk Bapak Ibu tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, baik, kita lanjutkan. Dalam sesi ini saya membutuhkan atau minta kerjasama dari Bapak Ibu, boleh Bapak boleh Ibu, untuk berkenan menjadi yang pertama menggenggamkan kepalan tangan, kemudian selanjutnya ada yang berperan untuk memberikan stimulus atau memberikan membujuk, menghardik atau mengintimidasi, menggoda bahwasanya supaya teman yang menggenggam tangannya atau mengepalkan tangannya ini mau membuka tangannya. Monggo Bapak Ibu bisa maju, silakan. Iya, terima kasih. Ada Bu Jamil dan Bu Willy. Ini nanti yang menggenggam
menggenggam kepala tangannya siapa deh? Oh iya, Bu Willy. Kemudian yang membujuk berarti Bu Jani ya. Ada ini Bu. Ya, coba silakan. Di sini Bu Willy yang berperan menggenggam tangannya, dan perlu Bu Willy ingat, di sini apa yang Anda genggam merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan Anda. Dan tugas dari Bu Jami adalah merayu atau menggoda Bu Willy supaya mau membuka kepalan tangannya. Monggo, dipersilakan Ibu. Terima kasih waktunya Bu Nurul. Bu Willy, di sini Bu Willy kemarin sudah memberikan waktu kepada saya untuk mengeksplorasi apa yang anak-anak butuhkan di kelas saya. Jadi Bu Willy berkolaborasi dengan saya di kelas. Nah, untuk itu saya berterima kasih sekali pada Bu Willy ya. Dengan itu saya ini mengapresiasi hasil kolaborasi saya dengan Bu Willy di kelas dengan memberikan uang Bu Willy. Kira-kira Bu Willy mau apa tidak ya? Cukup apa tidak ini Bu Willy? Cukup apa tidak? Kalau kurang saya hutang dulu Bapak Ibu. Lumayan ini Bu Willy untuk buat beli sebelah. Ayo. Terima kasih loh Bu Willy bantuannya kemarin. Lumayan. Iya Bu Jami, sebelumnya saya berterima kasih sekali karena apresiasi Kurang Bu, yang tak baik Bu, tak saya. baik. Tapi hanya segitu gimana Bu? Saya tak baik 10.000 Bu. Bagaimana? Kurang. Bu, sobek. Bu Jami, kalau misalnya itu saya terima dengan tangan kiri, boleh apa tidak? Maaf Pak Bu, itu tidak berada dalam kesopan satunya tidak boleh menerima uang dengan tangan kiri. Iya Bu Jami, mau gimana lagi? Ini lebih Yang ditinggal memohon tangan kanannya saja. Iya, tapi ini yang ada di dalam itu nilainya lebih dari itu Bu Jami. Jadi sepertinya kalau saya membuka tangan saya itu tidak sebanding dengan yang Bu Jami berikan. Kalau tangan kanannya yang digenggam, apakah sama Bu? Apakah sama dengan yang ada di tangan kiri? Enggak, tangan kiri tidak ada apa-apanya. Berarti kan tidak ada apa-apanya itu. Enggak, tangan kanan ini ada sesuatu yang berharga. Ini berarti sekali untuk saya. Jadi saya tidak bisa memberikannya begitu saja Bu Jami. Mohon maaf, terima kasih sekali. Tapi ini Bu Willy bisa tangan kirinya dibuka, kemudian tangan kanannya di atas tangan kiri. bisa Dibuka untuk menerima uang dari saya. Masih terus dirayu pokoknya. Maaf. Maaf Bu Jami, tapi saya dengan berat hati tetap mengatakan bahwa saya tetap tidak bisa membuka tangan saya Bu Jami. Ini penting sekali untuk saya. Mau dibeli dengan uang berapapun sepertinya saya tidak rela. Bu Willy, saya boleh tahu jika mengajari jari pada anak-anak ya Bapak Ibu. Kalau jari jempol kanan anak itu bagaimana? Jempol kanan. Iya. Miss Ika bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaannya. Iya, dari situ. Jempol kanan anak-anak itu yang mana, Miss Ika? Ini namanya jari jempol. Oke. Nah, sudah Bu Jami. Itu kalau tidak ada orang lain di kelas Bu Willy, hanya Bu Guru saja Bu Willy sebagai guru di
di kelas bagaimana memperhatikannya. Muridnya dipanggil. Salah satu muridnya dipanggil. Saya akan minta bantuan pada murid dari kelas yang lain, Bu Jami. Karena benar ini sungguh-sungguh saya tidak bisa membukanya. Saya tidak rela kalau disuruh membuka. Ini berarti sekali buat saya, Bu Jami. Sekarang Bu Willy, jika buka jempolnya, jika anak-anak pulang sekolah, ya, kita berjabat tangan dulu. Apa yang Bu Willy lakukan? Saya akan bilang pada mereka, untuk hari ini kita tidak jabat tangan dulu ya anak-anak. Bu Guru sedang ada sesuatu yang tidak memungkinkan untuk kita berjabat tangan. Atau bisa juga saya akan mengajak anak-anak untuk tos seperti ini sebagai gantinya jabat tangan. Justru malah sebenarnya anak senang diajak tos sama bu gurunya karena dia merasa bahwa gurunya dengan tos dengan mereka itu menganggap kalau mereka itu temannya. Seperti itu, Bu Jami. Terima kasih uangnya yang diberi Bu Wita. Terima kasih. Luar biasa sekali penampilan dari Bu Willy dan Bu Jami. Mereka, Bapak Ibu, Bu Willy dengan gigihnya mempertahankan apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Begitu pula sebaliknya, dengan tanpa henti-hentinya Bu Jami merayu supaya Bu Willy ini mau membuka tangannya, supaya Bu Willy ini bersedia apa sih yang di genggaman tangan itu, sampai Bu dari uang kemudian dialihkan ke kegiatan sekolah saling dengan siswanya. Pokoknya dengan gigihnya Bu Jami merayu Bu Willy sehingga Bu Willy bisa melepaskan tangannya. Namun di sini kembali lagi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Bu Willy dan Bu Jami itu sudah luar biasa sekali. Namun pada hakikatnya posisi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Bu Willy berhak membuka tangannya atau menutup atau tetap menggenggam kepala tangannya ini. Ada suatu alasan mengapa beliau mau membuka dan mengapa beliau mau menutup kepala tangannya, dan itu hanya Bu Willy saja yang bisa mengontrolnya. Begitu pula sebaliknya, Bu Jami bisa merayu dengan gigihnya, merayu supaya Bu Willy bisa melepaskan kepala tangannya, dan itu juga kontrol yang diberikan oleh Bu Jami kepada Bu Willy. Terima kasih untuk Bu Willy dan Bu Yayu, sangat Bu Jami luar biasa perannya pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, bahwasanya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian yang kedua yaitu kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya guru mengontrol murid. Dan yang terakhir yaitu penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Namun perubahan paradigma ini seiring dengan teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Namun dalam teori kontrol di sini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, stimulus respon, semua orang yang melihat hal yang sama. Namun untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya,
dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Akan tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Akan tetapi, dalam teori kontrol di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol di sini, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Namun dalam teori kontrol di sini, model berpikir menang dan menang. Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal di sini seseorang yang memiliki disiplin dia berarti seseorang yang memiliki disiplin diri maksudnya berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bahwasanya apa yang dilakukan seseorang ini berlandaskan dari keyakinan-keyakinan yang dimilikinya. Tujuan dari disiplin positif ini yaitu terbentuknya karakter beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan biasanya kita sebut dengan apa Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Profil pelajar Pancasila. Tentunya setiap hari Bapak Ibu tak ada bosan-bosannya, tiada henti-hentinya mengingatkan anak didik kita untuk merangsang memberikan stimulus kepada mereka agar terbentuk pribadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan biasanya sering kita nyanyikan ya Bapak Ibu dalam ice breaking di dalam kelas. Di sini ada yang mau mempraktekkan untuk ice breaking profil pelajar Pancasila? Monggo saya persilakan biar lebih semangat lagi. Oh iya, terima kasih Ibu Ita. Beri tepuk tangan untuk Bu Ita, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Supaya kita lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dengan berdiri, biar tidak ngantuk. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ita, suaranya merdu sekali, serak-serak. Baik Ibu, kami lanjutkan. Masih tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini adalah pendapat dari tokoh Al-Fikon. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Mengapa manusia melakukan sesuatu tindakan?
dan ini ada beberapa motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh sederhana, kita tanpa kita sadari ada kalanya kita pernah melakukan sesuatu hanya ingin tidak dihukum. Kemudian yang kedua, di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin Bapak Ibu atau murid-murid kita juga pernah mengalami hal perilaku manusia ini dengan motivasi untuk mendapatkan penghargaan supaya dipuji oleh orang lain, melakukan hal-hal yang baik atau bagaimana. Terus selanjutnya supaya mendapatkan imbalan, biar diberi hadiah atau apa, sehingga manusia itu atau pribadi itu melakukan sesuatu hal. Kemudian yang ketiga di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang ketiga ini tujuan motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Dalam hal ini lebih tumbuh pada diri pribadi manusia itu sendiri, internal, berasal dari dirinya. Selanjutnya, Bapak Ibu, terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Perbedaan antara hukuman di sini, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Itu dari konsekuensi. Selanjutnya yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Selanjutnya untuk hukuman di sini bersifat satu arah. Kemudian pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sedangkan untuk di restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, di sini mencari solusi tidak hanya menyalahkan siswa saja, tetapi guru membimbing, menuntun siswa untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya yaitu hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ternyata kata-kata pun bisa menyakiti anak didik kita. Selanjutnya, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diatur. Dan untuk di restitusi, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Di sini fokus pada solusi, Bapak Ibu, tidak hanya menyalahkan anak didik kita saja. Kemudian mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Berikutnya, untuk pertanyaan reflektif, di sini bisa dibantu membacakan, Ibu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab.
Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Nomor 2, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Baik, terima kasih Bu Ika. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah dibacakan oleh Bu Ika. Ada di suatu kegiatan pembelajaran terjadi hal-hal bahwasanya Iva mendapatkan disuruh untuk berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Nah, kira-kira apakah Bapak atau Ibu guru setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Iya, tidak. Mengapa Ibu alasannya? Kira-kira mengapa? Baik Bu Nurul, jadi untuk menjawab nomor 1, apakah setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau saya bilang saya tidak setuju, karena di situ secara Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva. Nah, itu kan sama dengan membiarkan Iva malu karena perbuatan teman-temannya. Itu merendahkan, membuat rendah diri, Iva menjadi rendah diri karena dia merasa malu tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kemudian yang kedua, tindakan Pak Seno tersebut merupakan sebuah hukuman. Seperti yang kita ketahui, ciri dari sebuah hukuman itu menyakiti. Ya. Nah, menyakiti di sini artinya tidak hanya menyakiti secara fisik, tapi secara psikis juga. Nah, di situ jelas-jelas Pak Seno sudah menyakiti psikis dari Iva tersebut, sehingga Iva menjadi tidak percaya diri, rendah diri dengan teman-temannya. Dan bahayanya lagi kalau itu diingat-ingat Iva sampai jangka waktu yang panjang. Nanti dikhawatirkan karena rasa tidak suka tersebut akhirnya timbul semacam dendam dalam diri Iva karena merasa sudah tersakiti dengan dipermalukan seperti tadi. Terima kasih Bu Nurul. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Bu Willy Natalika terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno. Kemudian, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Apakah tindakan dari Pak Seno ini termasuk hukuman? Ya, tadi juga sudah dijawab oleh Bu Willy. Ternyata dengan apa yang dilakukan Pak Seno tadi itu sebuah hukuman di mana dia harus maju ke depan kelas, kemudian teman-temannya menertawakan mereka, sehingga membuat si Iva ini tadi merasa rendah diri atau dia malu karena sudah dipermalukan di depan teman-temannya. Seperti itu, nggih, Ibu? Nah, di sini ada beberapa contoh untuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kira-kira Bapak Ibu sudah, apakah pernah mengalami hal demikian? Meminta untuk siswanya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam bukunya itu disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi. Kemudian untuk selanjutnya, membersihkan coretan yang
yang ada di meja tulis. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan seragam lengkap ke sekolah. Nah ini hukuman atau konsekuensi Bu? Iya, betul sekali, hukuman ya. Kemudian selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Bagaimana Bapak Ibu? Ini hukuman atau konsekuensi? Iya, benar sekali, konsekuensi. Selanjutnya, merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah saat istirahat. Bagaimana Bapak Ibu ini kira-kira? Iya, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan kolam sekolah karena membuat menangis adik kelasnya. Kira-kira ini termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Iya, benar sekali, hukuman. Hukuman disuruh membersihkan kolam karena membuat adik kelasnya sudah menangis. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, nah di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ternyata tidak selamanya penghargaan ini memberikan pengaruh yang baik atau pengaruh positif pada anak didik kita. Nah di sini dihukum oleh penghargaan, bahwasanya penghargaan ini tidak efektif. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang terakhir adalah penghargaan menurunkan kualitas, di mana dengan penghargaan ini siswa tidak serta-merta akan melaksanakan apa yang harus dilakukan, karena apa yang dia lakukan ini muncul dalam pengaruh hal dari luar, tidak muncul dari dalam dirinya sendiri, eksternal, ekstrinsik, sehingga sifatnya di sini penghargaan ini hanya sementara. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah kita membuat keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, baik Ibu, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, Bapak Ibu, di sini mengapa kita keyakinan kelasnya? Karena apa? Dari keyakinan kelas ini, anak-anak ini muncul dari dalam dirinya. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka anggap benar, sehingga hal-hal itu harus dilaksanakan di dalam kelasnya masing-masing. Selanjutnya, dalam kesepakatan kelas lebih rinci dan detail, kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan. Kemudian untuk nilai keyakinan kelas bersifat abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini sebagai nilai kebajikan universal. Selanjutnya untuk nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, biasanya di sini dalam pembuatan keyakinan kelas ini anak-anak ikut serta dilibatkan secara aktif tentang keyakinan-keyakinan apa yang harus mereka lakukan agar tercipta suasana belajar yang kondusif dan nyaman, sehingga pembelajaran pun lebih menyaman dan menyenangkan bagi mereka.
Nah, di sini keyakinan kelas yang sudah pernah saya lakukan bersama anak-anak didik saya di kelas 4 membuat keyakinan kelas. Saya melibatkan mereka untuk menuliskan apa yang menjadi pendapat mereka agar kelas mereka menjadi aman, nyaman, dan tentunya mereka bisa belajar dengan bahagia. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, dan yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kekuasaan. Dari kebutuhan dasar manusia ini, apabila kelima-limanya ini bisa terpenuhi, maka hidup kita akan bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Bahagia, ya benar sekali. Semoga kita termasuk manusia yang berbahagia, tercukupi semua kebutuhan dasar manusia kita. Selanjutnya, nah di sini ada sedikit cerita untuk Ibu Ambar dan kelas 2 yang ada di kelasnya. Monggo Ibu Eden bisa membantu membacakan. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelitahati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Baik, terima kasih Bu Eda. Nah, kira-kira Bapak Ibu, menurut cerita ini tadi, apa yang Anda lakukan jika Bapak Ibu ada dalam situasi seperti Ibu Ambar ini? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mencari terlebih dahulu. Seperti dalam restitusi kita menstabilkan identitas dulu. Jadi kita mencari tahu alasan mengapa Doni melakukan seperti itu. Apakah sebelum di sini Bu Ambar melakukan tindakan ya? Jadi sebaiknya Bu Ambar mencari dulu alasan mengapa Doni melakukan itu. Apakah karena alasan dia bertahan hidup? Kalau sekedar untuk alasan bertahan hidup, mungkin Bu Ambar bisa memberi nasihat kepada Doni bahwa mungkin memang dia lapar, tapi cara yang digunakan Doni itu tidak benar. Jadi Bu Ambar bisa memberikan penjelasan seperti itu, dan juga mungkin Bu Ambar bisa mencarikan solusi bagaimana caranya supaya kebutuhan bertahan hidup dari Doni ini dapat terpenuhi. Itu yang pertama jika alasannya adalah karena bertahan hidup. Kemudian jika Doni melakukannya atas dasar karena kata-kata dia caper, ingin diperhatikan, karena mungkin di rumah dia tidak diperhatikan, artinya dia di sini mencari perhatian dari teman-temannya sebagai rasa karena ia ingin diterima atau ingin mendapatkan rasa kasih sayang dari teman-temannya. Nah, itu nanti bisa disosialisasikan Bu Ambar dengan teman-temannya bagaimana caranya supaya nanti Doni terpenuhi keinginan diterimanya seperti itu. Kemudian ataukah Doni melakukannya karena dia ingin dia merasa sebagai siswa yang paling kuat? Bisa saja seperti itu. Nah, kalau seperti itu alasannya berarti di sini Doni sedang mencari sebuah pengakuan bahwa di sini dialah yang merasa berkuasa. Nah, itu bisa nanti bagaimana Bu Ambar cara Bu Ambar supaya itu tidak terjadi lagi. Kemudian bisa saja karena alasan sebuah kesenangan, karena mungkin ada anak-anak tertentu
yang memiliki sifat dia merasa senang ketika bisa menjahili teman-temannya seperti itu. Nah, tinggal Bu Akbar nanti bagaimana gitu. Kemudian freedom mungkin bisa juga karena alasan kebebasan. Dia melakukan seperti itu mungkin karena dia ingin mendapatkan kebebasannya dengan melakukan semua yang dia inginkan. Nah, tinggal manakah dari kelima alasan yang mendasari Doni tersebut melakukannya. Nah, nanti setelah tahu Bu Akbar baru bisa menentukan langkah berikutnya seperti itu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali jawaban dari Bu Willy terkait dengan kasus Ambar dan Doni, Ibu Ambar dan Doni ini ya. Ada beberapa hal yang memotivasi Doni mengapa melakukan hal-hal tersebut di dalam kelas. Bisa jadi dia karena kebutuhan bertahan hidup, kemudian kekuasaan, kemudian ingin mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari teman-temannya. Begitu ya Ibu kurang lebihnya. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini kebutuhan apakah yang aku inginkan? Jika di sini Ibu kejar aku karena Ibu guru sayang aku, kira-kira ini kebutuhan apa Bu? Iya benar sekali, kebutuhan akan kasih sayang. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin Ibu guru kejar aku. Bagaimana ini kira-kira kebutuhan apa? Penguasaan, betul sekali Ibu. Selanjutnya di sini, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti dia butuh apa? Ada yang punya pendapat lain selain kebebasan, Bapak Ibu? Iya, bisa kebebasan, bisa kesenangan. Karena di sini ditekankan aku bosan, jadi dia ingin senang. Selain belajar mewarnai, ada kegiatan lain yang bisa membuat dirinya senang. Baik, untuk selanjutnya di sini ada posisi kontrol, di mana guru bisa menjadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, kemudian yang terakhir yaitu manajer. Adapun di sini masing-masing posisi kontrol di sini, alangkah baiknya apabila di sini kita sebagai seorang guru menjadi manajer bagi peserta didik kita. Tidak serta-merta apabila siswa kita melakukan kesalahan kemudian kita menghakimi, namun lebih baik kita mencari solusi atas masalah yang telah dihadapi oleh peserta didik kita. Begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya di sini terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu pengertian dari segitiga restitusi, Bapak Ibu. Selanjutnya, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini tidak ada manusia yang sempurna, bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi manusiawi sekali apabila siswa atau bahkan diri kita sendiri melakukan kesalahan. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa dia melakukan tindakan yang salah. Kemudian adakah cara yang lebih efektif agar masalah yang dilakukan ini tidak terulang kembali. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini dalam tahap ini keyakinan apa yang kita sepakati. Kemudian yang ketiga, bayangan tentang kelas yang ideal. Kita bisa menanyakan dari siswa kita
yang pada saat itu melakukan suatu kesalahan. Jadi tidak langsung menghakimi anak tersebut, namun kita memberikan solusi melalui segitiga restitusi dengan tahapan yang sudah ditentukan, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Selanjutnya, mengapa restitusi itu penting? Rasa bersalah menguras energi. Kemudian yang kedua, ketika kita bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Selanjutnya yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah di sini ada cuplikan video yang sudah saya lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Di sini ada siswa saya yang pada hari itu jam pelajaran pertama dia terlambat sekolah. Dia masuk jam 7:15. Kemudian saya menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa saya, sehingga nantinya anak ini menemukan solusi, sehingga si anak ini tidak melakukan kembali kesalahan yang sudah dia lakukan. Di slide-nya. Baik. Ya, selanjutnya, oke. Mohon maaf Ibu karena tidak kuat sinyalnya sehingga suaranya tidak bisa didengar dengan jelas. Baik Ibu, selanjutnya. Berikutnya berita yang terakhir. Nah, refleksi untuk kita semua pada siang hari ini, apakah saya sudah melakukan segitiga restitusi? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Iya, terima kasih sekali karena Bapak Ibu sudah menerapkan restitusi atau segitiga restitusi, di mana kita sebagai guru, sebagai pendidik tidak serta-merta menghakimi atau memberikan rasa bersalah pada peserta didik kita apabila melakukan kesalahan, dan kita membimbing mereka, menuntun mereka untuk memecahkan solusi atas apa kesalahan yang sudah mereka lakukan. Baik Bapak Ibu, demikian diseminasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam bersikap dan bertutur kata ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ialah doa yang akan dipimpin oleh Ibu Istianati SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu Guru kita berdoa bersama. Rabbana atina
Bismillahirrahmanirrahim. Amma yasifun salamun salamun Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang terakhir ialah penutup mari acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian acara pada siang hari ini, semoga membawa manfaat dan menjadi motivasi untuk kita sebagai guru penggerak selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan. Mikaela tahu kenapa kami duduk di sini? Tahu Bu, karena saya telah datang ke sekolah. Mikaela tadi berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7 Bu. Lalu Mikaela tahu peraturan sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7 Bu. Kira-kira kalau Mikaela berangkat dari rumah jam 7 dan peraturan sekolah kita masuk jam 7, apakah Mikaela sudah datang tepat waktu? Sudah Bu, saya terlambat. Nah, Mikaela, setiap manusia tentunya pernah melakukan kesalahan. Sama halnya seperti Bu Nurul. Bu Nurul juga pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Bu Nurul juga pernah datang ke sekolah terlambat. Namun di sini Bu Nurul tidak mau mencari siapa yang salah. Bu Nurul dan Mikaela di sini bersama-sama memecahkan solusi supaya Mikaela tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya Bu. Ya, kira-kira Mikaela mempunyai alasan mengapa Mikaela datang terlambat ke sekolah? Saya baru kesiangan Bu. Kenapa Mikaela baru kesiangan? Saya tidur larut malam, bermain HP dan bermain game. Nah, jadi Mikaela terlambat ke sekolah karena bangunnya kesiangan, terlalu asik bermain HP, lupa waktu, bermain game. Seperti itu ya? Iya Bu. Nah, kira-kira datang terlambat ke sekolah, apakah itu sudah sesuai atau memenuhi dalam keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, Mikaela? Tidak Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Nah, Mikaela masih ingat apa saja keyakinan kelas kita? Masih Bu. Datang tepat waktu ke sekolah, menjaga kebersihan kelas, dan saling menghargai teman. Baiklah, kalau Mikaela sudah ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, lalu upaya apa, hal-hal apa yang akan Mikaela lakukan supaya Mikaela tidak terlambat lagi sekolah? Tidur lebih awal, mengurangi main HP, dan bermain game. Baiklah, terima kasih ya Mikaela, karena Mikaela sudah berusaha menjadi lebih baik. Namun, kapan kira-kira hal itu akan Mikaela lakukan? Nanti malam Bu. Bagus sekali. Menurut berdoa, semoga Mikaela menjadi anak yang lebih baik lagi dan mematuhi peraturan sekolah. Begitu ya Mikaela? Iya Bu. Baik, terima kasih Mikaela. Sama Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mikaila, siswa kelas 4 SD Negeri 2 Kembang. Perasaan saya setelah melakukan restitusi bersama Bu Nurul sangat senang karena mendapat solusi permasalahan saya terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Bu Nurul karena sudah memberikan solusi. Saya tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Halo, perkenalkan nama saya Afif. Tadi saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Perasaan saya dan teman-teman sangat senang. Semoga dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan umpan balik terhadap materi yang telah disampaikan oleh Ibu Nurul mengenai budaya positif. Ya, bahwa kami sangat mendukung untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kami dan di kelas kami supaya pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu Nurul dan tetap semangat dan semoga sukses selalu. Amin.